Salam bertemu kembali pada video-video yang ada di channel Ridwan Kreasionik. Pada kesempatan kali ini kita bisa lihat apa ini. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui ini adalah sebuah alat yang disebut dengan rice cooker atau dalam bahasa Indonesianya pemasak atau penanak nasi. Perlu kita ketahui peralatan seperti ini juga perlu maintenance atau perawatan sehingga kerjanya dapat maksimal. Di saat dia dipakai untuk dalam jangka waktu yang lama, terkadang fungsi daripada rice cooker ini berubah sehingga mungkin nasinya lebih cepat basi atau dingin atau bahkan berair. Apa penyebab dasarnya? Selain kerusakan pada alat-alatnya, juga kemungkinan maintenance atau pembersihan daripada alat tersebut kurang maksimal sehingga menimbulkan jamur yang berakibat kepada menurunnya kualitas nasi yang telah kita masak. Nah, contohnya di sini ada namanya tempat air uap. Nah, tempat air uap ini kalau kita lihat, kita buka, ini berisi air uap, tetapi kondisinya sudah sangat jorok. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian, karena kalau sekedar kita pakai aja kita tanpa perhatian, maka uap air yang jorok ini akan masuk ke dalam rice cooker kembali saat dipanaskan. Nah, ini akan menyebabkan nasi lebih cepat basi. Ini harus kita bersihkan. Nah, selanjutnya bagian dalam. Kalau kita buka rice cooker ini, nah, kita lihat mungkin seperti ini isinya. Nah, ini terlalu banyak kotoran juga yang tidak seharusnya ada dalam sebuah penanak nasi. Dan juga kita lihat di sini bagian tutup atasnya, kita tengok terlalu banyak serbuk-serbuk jamur yang seharusnya tidak boleh ada pada sebuah alat penanak nasi. Nah, ini harus kita bersihkan. Oke, bagaimana cara tahap pembersihannya? Tonton sampai habis agar jangan gagal paham ya. Mari tahapan kita bagaimana cara membersihkan sebuah alat penanak nasi yang namanya rice cooker. Nah, untuk membersihkan rice cooker ini pertama kita cabut dulu kabelnya. Nah, yang pertama kita buka adalah bagian daripada tutup rice cooker ini terlebih dahulu. Nah, cara membukanya cukup simpel, bisa dilakukan ibu-ibu yang ada di rumah. Cukup kita buka seperti ini. Ini adalah pengunci utama daripada penutup rice cooker. Kita gunakan obeng, ada yang pipih ataupun yang bunga. Tidak perlu takut karena rice cooker ini bisa dibilang adalah alat kelistrikan yang sederhana sebenarnya. Setelah kita buka skrupnya, kita congkel seperti ini, kita buka. Ini adalah tempat air embun bekas uapnya, nanti ini kita akan bersihkan. Selanjutnya kita buka pada bagian atas. Nah, bagian atas ini kita buka, caranya adalah kita gunakan obeng pipih seperti ini. Kita buka pada bagian atasnya, ini adalah bagian daripada engselnya. Nah, pada bagian engsel ini banyak macamnya, tergantung merek daripada rice cookernya. Karena model seperti ini dia sudah punya soket sendiri dan gampang dibuka dengan cara dinaikkan ke atas. Nah, dia udah lepas seperti ini.
Nah, setelah lepas gitu, kita gunakan obeng pipih seperti ini untuk mencongkel pada bagian pinggir daripada tutup rice cooker ini. Lihat ya, seperti ini dari awal. Nah, seperti ini, congkel saja pelan-pelan. Ya, sebenarnya sangat simpel sih sebenarnya. Modelnya model knob semua. Kalau ya, kita balik dari sini, kita congkel. Nah, seperti ini. Kita dapatkan kondisi tutup bagian atas seperti ini. Terlalu banyak kotoran seperti jamur-jamur seperti ini yang sangat berpengaruh terhadap hasil pemasakan atau nasi yang kita masak. Nah, pada bagian ini ya harus kita cuci bersih dengan air. Ini bisa kita buka dulu daripada baut-bautnya ini supaya mempermudah dalam proses pembersihan. Jadi langkah-langkah ini sebenarnya cukup gampang, bisa dilakukan oleh para ibu-ibu di dapur sambil nyantai, bisa membersihkan rice cooker. Karena apapun ceritanya, tanpa maintenance maka peralatan apapun akan mengalami pengurangan fungsinya atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, setelah kita buka pada bagian apanya ini, dengan gampang kita bisa congkel seperti ini. Nah, semuanya sudah kita pisahkan dari pada peralatan-peralatan speakernya. Nah, ini bisa kita cuci menggunakan sabun deterjen biasa, lalu kita keringkan. Nah, sini bagian daripada karetnya juga lumayan berjamur, jadi ini kita cuci dulu. Ini bagian dalam kita bersihkan, nanti kita pasang lagi seperti sedia kala. Cukup gampang cara membukanya, cukup diperhatikan step demi step tadi. Kita cuci dulu ya. Mari kita lakukan proses penyucian. Kita menggunakan air dan sabun cuci piring saja. Seperti ini, kita sabun sampai kotoran ataupun jamur-jamurnya bisa tercuci bersih. Setelah kita cuci pakai sabun, lalu kita bersihkan, kita bilas dengan air sampai benar-benar bersih. Nah, setelah kita keringkan atau dilap, nanti kita akan pasang kembali seperti semula ya. Ada bagian bawahnya ini kita bersihkan menggunakan kain basah. Selanjutnya kita pasang bagian tutupnya. Nah, bagian tutup yang telah kita cuci tadi kita keringkan menggunakan lap. Lalu kita rakit terlebih dahulu bagian tutupnya ini, baru kita pasangkan ke posisi dapur rice cookernya. Setelah kita memasang karetnya, kita pasangkan
nutup kalengnya. Setelah kita pasang semua skrupnya, lalu kita pasang bagian penahan tutup ini, lalu kita pasangkan ke bagian tutupnya seperti ini. Nah, pada bagian ini cukup kita tekan rapi. Sudah kita dapatkan bagian tutupnya terpasang dan terinstal dengan baik, lalu kita masukkan ke bagian dapur rice cookernya. Cara memasukkannya seperti ini bagian daripada besi engsel, kita masukkan, kita luruskan seperti ini, lalu kita tutup. Nah, seperti itu. Dan pada bagian ini adalah pengunci supaya engsel ini tidak keluar. Jadi kita pasangkan seperti ini, kita tekan, lalu kita pasangkan skrup untuk penahannya. Kita gunakan obeng. Sudah, kita pasangkan lagi cangkir uapnya seperti ini. Kita pasangkan kabel untuk listriknya. Nah, sudah kita siap membersihkan atau maintenance daripada rice cooker ini, dan rice cooker ini bisa digunakan kembali untuk menanak nasi. Semoga bermanfaat bagaimana cara membersihkan atau maintenance supaya rice cooker dapat berfungsi seperti semula atau selayaknya, jadi makanan tidak cepat basi. Itu yang dapat kami sampaikan dalam video bagaimana cara membersihkan rice cooker daripada jamur-jamur, sisa makanan yang dapat mempengaruhi kualitas daripada saat kita memasak nasi. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, sukses untuk Anda.